tidaklah integral. Misi Kristus dalam pewartaan datangnya kerajaan Allah mencakup pula datangnya keadilan. Keadilan merupakan dimensi konstitutif pewartaan Injil. Para uskup juga menyerukan dihormatinya hak untuk hidup, hak-hak perempuan, dan perlunya pendidikan keadilan. Laborem exercens, kerja manusia. Ensiklik ini ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II dan dirilis pada tanggal 14 September 1981 dalam rangka peringatan 90 tahun Rerum Novarum. Paus berbicara tentang martabat kerja manusia dalam kerangka rencana ilahi. Ensiklik ini mengkritik tajam komunisme dan kapitalisme karena memperlakukan manusia sebagai alat produksi. Manusia berhak kerja sekaligus berhak upah yang adil dan wajar, sekaligus berhak untuk makin hidup secara lebih manusiawi dengan kerjanya. Ini gambar dari Paus kedua. Yang berikut, solicitudo rei socialis, keprihatinan akan masalah-masalah sosial. Ensiklik ini ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II dan diterbitkan pada tanggal 30 Desember 1987 dalam rangka memperingati 20 tahun Populorum Progressio. Paus melukiskan kebutuhan akan solidaritas dan kebebasan, keadilan sejati, dan jalan yang baik dari sosialisme ataupun pasar bebas kapitalisme. Ajaran Paus berfokus pada makna dan nilai pribadi manusia. Dengan visi global tentang perubahan-perubahan sosial, Paus mengamati relasi antara negara, mencela beban hutang pada negara-negara dunia ketiga dan imperialisme baru. Centesimus Annus, tahun ke-100. Ensiklik ini ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II dalam rangka 100 tahun Rerum Novarum, terbit 15 Mei 1991. Masa itu ditandai dengan jatuhnya komunisme. Paus menunjukkan akar kekeliruan dari komunisme dan Marxisme, namun sekaligus dengan sangat tegas tidak membenarkan liberalisme dan kapitalisme sebagai ideologi dan persepsi ekonomi yang akan mampu menyejahterakan manusia. Ensiklik ini merupakan salah satu dokumen kepausan yang paling banyak dibahas di akhir abad ke-20. Caritas in Veritate, kasih dalam kebenaran. Ensiklik ini ditulis oleh Paus Benediktus XVI dan diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2009. Ensiklik ini berbicara tentang perkembangan integral manusia dalam kasih dan kebenaran dan mendiskusikan krisis finansial global dalam konteks meluasnya relativisme. Dengan mengamati bahwa setiap keputusan ekonomi memiliki konsekuensi moral, Paus menekankan pengelolaan ekonomi yang berfokus pada martabat manusia. Laudato Si, terpujilah Engkau Tuhanku. Paus Fransiskus menyampaikan ensiklik ini pada tanggal 24 Mei 2015 dan dipublikasikan secara resmi pada tanggal 18 Juni 2015. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudari kami, Ibu Pertiwi, yang menyuapi dan mengasuh kami dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan beserta bunga warna-warni dan rumput-rumputan. Saudari ini sekarang menjerit karena kerusakan yang telah kita timpakan kepadanya, karena tanpa tanggung jawab kita menggunakan dan menyalahgunakan kekayaan yang telah diletakkan Allah di dalamnya. Paus Fransiskus memulai penegasan sikapnya yang lahir dari refleksi keimanan atas realitas dunia yang hadir saat ini. Ensiklik ini berbicara soal bagaimana seharusnya manusia beragama dan beriman bersikap atas alam dan lingkungannya. Fratelli Tutti, semua bersaudara. Paus Fransiskus menerbitkan ensiklik ini pada peringatan Santo Fransiskus Assisi, 3 Oktober 2020. Ensiklik ini berfokus pada persaudaraan dan persahabatan sosial yang inspirasinya ditemukan dalam kisah dan spiritualitas Santo Fransiskus Assisi, seorang kudus dalam kasih persaudaraan, kesederhanaan, dan sukacita. Dibagi dalam ke-8 bab besar, refleksi Paus Fransiskus ini mendesak tiap pribadi untuk mengubah tatanan politik yang telah dijangkiti virus berbahaya, individualisme radikal.
Semua orang tidak boleh lupa bahwa dunia yang sedang berdarah dan sakit ini harus disembuhkan lewat tatanan kebaikan bersama di bidang ekonomi, politik, dan ekologi. Pandemi COVID-19 ini mengingatkan pada kita betapa beratnya menjadi terpisah dan terisolasi dari yang lain. Dan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk benar-benar bermimpi sebagai satu keluarga besar bangsa manusia, di mana setiap dari kita menjadi saudara dan saudari bagi semua manusia. Berikut kita mendalami apa yang kita dengar tadi dalam penjelasan di atas. Ada beberapa pertanyaan untuk kita jawabkan. Jelaskan keprihatinan utama ajaran sosial gereja dari masa ke masa. Buatlah analisis apa yang melatar belakangi lahirnya ajaran sosial gereja tersebut. Kita masuk langkah ketiga, menghayati ajaran sosial gereja. Adik-adikku, kita perlu refleksi. Adik-adik yang terkasih, pilih salah satu ensiklik ajaran sosial gereja dan membuat refleksi berdasarkan ensiklik yang dipilih itu. Yang berikut, aksi. Adik-adikku, kamu membuat rencana aksi untuk melaksanakan ajaran sosial gereja dalam hidupmu sehari-hari. Misalnya, berlaku adil pada teman-temanmu atau saudara-saudaramu di rumah, atau menjaga kebersihan lingkungan alam sekitar, membuang sampah pada tempatnya. Dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh orang tua atau wali murid. Mari kita tutup pertemuan kita dalam doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa pencipta umat manusia, kami mengucapkan syukur kepadamu karena melalui berkat yang senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Bapa, berkatilah kami agar senantiasa terbuka, memahami, dan menghayati, serta ikut memperjuangkan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi sesama kami yang miskin, sengsara, dan menderita akibat bencana alam maupun dari sesama kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat berjuang.